Om Swastiastu. Selamat datang kembali di channel kami, Sukriyati Banten Bali, channel yang membahas tentang Banten dan maknanya sebagai sarana upacara di tradisi kami sebagai orang Hindu di Bali. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan komen, serta subscribe untuk selalu mendukung channel kami ini. Hari ini kita dibimbing langsung oleh seorang Sarati Banten yang sudah berpengalaman dalam membuat Banten sebagai sarana upacara, yaitu Ibu Ketut Sukriyati, SPD MSI. Swastiastu, Ibu. Swastiastu. Hari ini kita akan bikin Banten api. Banten Praspejati. Praspejati. Jadi sebelum atau Banten Pejatian. Oh iya. Banten Pejatian, karena kadang-kadang kan beda, Bu, ya. Ya. Beda daerah, namanya pun beda, tapi intinya sama. Sebelum kita bikin, adapun alat-alat ini ada busung, ada sklepan nanti untuk membuat tamas. Kemudian ini sisinya ada buah, ya ada buah-buahan, ada jajan, kemudian ada ketipat, ada pisang, ada ayam, ada daksine, kemudian ada penyeneng. Ini juga di sini ada lengkap kerasmenannya. Ya, ada rasmenan, ada beras. Nanti kita bahas ya. Pertama-tama cara membuat tamas, potong selepan 1 jari, kemudian 1 lengkat 3 jari. Nah, itu sebanyak 7 atau 8 lembar. Kemudian langsung kita merangkai selepan. Dibolak-balik itu, Bu, ya? Ya, dibolak-balik. Ini simbol daripada siang dan malam itu. Nah, dijarit sekitar 5 cm membundar. Membundar sebab tamasnya itu bundar. Nah, kemudian sekarang bergiliran ini. Tujuannya supaya lemes nanti pada saat melekuk. Kalau punggung-punggungnya saja agak kaku, gitu tujuannya. Nah, langsung nih dibolak-balik. Ini ya, sekarang di bawahnya jadi membundar Sampai dia bundar sampai 7 atau 8 helai ini habis tuh ya. Nah, kalau tidak genap nanti tidak apa, ada sama 1 atau 2 helai. Nah, seperti ini sama, berarti sama di bawahnya tuh. Nah, karena masing-masing tamas itu berbeda, kadang-kadang ada 7 lembar, kadang-kadang ada 8 gitu. Nah, ini tidak apa nih, sama. Nah, ini sudah selesai cara membuat jaritan membundar. Nah, sekarang bagaimana supaya bisa kayak tamas itu. Nah, sekarang ini tidak boleh ada di atas jaritannya ini, sematnya ini. Nah, harus dibalik itu supaya gimana, supaya yang halusnya kita dipakai dasar metanding ini. Nah, sekarang bagaimana caranya melekuk? Nah, ini potong sekitar ada 3 cm. Nah, ini dilekuk lagi. Nah, baru inilah pakai ngukur agar nanti
untuk membuat bibirnya sama. Ukurannya caranya. sama. Ukurannya sama. Jadi kalau tidak pakai ini bisa, kalau sudah biasa itu merasa ukuran berapa senti itu, kalau sudah biasa Kira-kira gitu. dikira-kira nggak usah pakai jangkaan ini. Ya, tuh. Nah, tamas sangat penting sekali untuk membuat tetandingan peras pejati, tetandingan Banten Suci, kemudian penyacak misalnya ke masing-masing pelinggi membuat Banten Ajengan, Banten Ketipat, ini penting sekali. Boleh sih pakai bokor gitu, boleh gitu. Tapi ini sangat tinggi sekali nilainya gitu. Ya. Setelah selesai melekuk semua lingkaran ini, barulah kita ngambil selepan lagi satu helai untuk membuat bibirnya. Itu caranya, masukkanlah di lepitan tengah niki. Nah, kemudian rapikan, baru kita jarit. Nah, di zaman sekarang ini itu, karena zaman sudah modern, ada orang bertanya, bolehkah memakai traples itu? Boleh, asalkan isi dan traplesnya itu masih bersih gitu. Artinya kita tidak memungut di sampah gitu misalnya, itu kan kotor nih, itu kotor. Nah, tapi yang paling tinggi nilainya ini pakai semat, karena semat itu simbol ketajaman hati itu. Dari alatnya dari bambu khusus untuk semat itu, tidak sembarangan mencari bambunya nih agar sematnya tajam, kemudian empuk renyah, dipakai untuk nyemat untuk nyemat atau merangkai selepan atau janur. Selepan itu janur yang sudah hijau, yang sudah tua. Kemudian kalau busung ya masih muda, masih putih. Nah, kalau busungnya itu dipakai untuk membuat jejaritan pelaus gitu, sampian peras gitu. Tuh, kalau busungnya itu. Inilah tamas yang sudah jadi. Nih, bunder. Nah, simbol cakra, simbol astedale. Nah, membundar dia. Tuh. Ya, setelah satu contohnya, Ibu Nah, juga sudah mempersiapkan. yang lain juga sudah kami siapkan. Berapa kira-kira pakai Bu satu pejati? Kira-kira 3 atau 4. Karena kalau 3 tandingannya seperti ini. Kalau 4 tandingannya seperti ini nanti itu setelah kami selesai menjarit pelaus-pelaus, ini canang-canang daripada masing-masing tandingan. Nah, inilah tamas yang sudah jadi. Jadi dalam satu rangkaian Banten Pejati itu terdiri dari tandingan apa saja sih Bu? Yang tetandingan peras pejati itu yang pertama adalah ada daksine, kemudian ada peras, ada ajuman, ada ketipat kelanan. Itu tetandingan daripada Banten Pejati. Kemudian nanti nandingnya ada yang dibagi 4 tempat, ada yang dibagi menjadi 3 tempat. Itu tergantung isinya nanti. Kalau banyak isinya bisa jadi 4 tempat. Nah, sebelum kita tanding bantennya, sekarang kita bikin jahitannya dulu ya Bu ya. Kayak sampian perasnya, taladan peras, sampian tipat, dan juga pelausnya yang dipakai nanti dalam tandingannya. Oke, yang pertama kita mau bikin apa dulu Bu? Yang pertama, setelah tadi tamas, nah sekarang taladan peras atau enjokan peras istilahnya. Terdiri dari
5 puncuk busung. Ujungnya ya, Ya, yang dipakai. Ujungnya ya. Boleh juga pangkalnya, tapi busungnya yang agak lemes-lemes gitu. Ya, Sekarang mulai Ibu membuat injokan peras. Nah, peras. terdiri dari 5 puncuk busung, kemudian diisi mata. Nah, kemudian ini dicekak sedikit. Nah, terus ini supaya ada renggangnya, kelihatan nanti mata daripada injokan peras. Nah, ini diisi batas tuh. Kalau tidak diisi batas, nanti untuk membuat injokannya ada yang agak ke atas, ada yang ke bawah. Nah, sekarang cara menjaritnya. Dijarit. Nah, pertama dibuka dulu. Saya bantu jaritnya ya, Bu. Ya, silakan. Ada, kemudian dibuka ini agar ujungnya bisa terbuka untuk membuat injokannya, tingkatannya. Tuh. Tingkatannya ada 3 itu. Membuat taledan peras apapun itu ininya 3. Karena niki simbol dari kekuatan Triguna. Satwam, Rajas, Tamas. Tuh. Oke, setelah semua dijarit seperti ini, Harus sekarang digabung. Caranya seperti ini. Nah, oke. Injokannya sulat salit. Ada tujuannya nanti. Kenapa sulat salit gitu? Ada versi lain juga cara membuat injokan peras itu. ujung pangkal, Ya, jadi ujung dia pangkal. selang-seling ya. Seperti ini. Ini namanya silat silut. Nah, cara menggabungkan. Nah, sebab kalau ini sudah dipakai dasar tetandingan peras, ini ada di depan. Ini di hulu. Ini maksudnya di depan kita. Yang 3 niki, ini di hulu. Maksudnya yang di hulu ini. Nah, di meside karya atau ngedengin peras pemuput upacara oleh jero mangku. Kemudian kalau 2 ada jero mangku, misalnya ini lagi 1. Kemudian yang medue karya ini yang ada di depan, tumpeng ini. Injokan peras yang lain atau versi lain ada seperti ini. Nah, di ujungnya ini ditoes-toes, disuir-suir sama tuh. Nah, kemudian cara menggabungkan juga sama seperti ini. Sama seperti ini, cuman ujungnya jadi 1. Tidak silat-silut gitu. Inilah versi lain injokan peras. Tuh. Boleh saja yang mana dipakai, boleh. Silahkan. Yang penting di mana ada matanya itulah di hulu. Gitu. Ya. Nah, sekarang mulai membuat sampian peras. Ambil janur, kemudian dilepas lidinya, dibersihkan lidinya agar nuesnya atau menjaritnya lebih luas. Nah, kemudian cari 1 lengkat, lebih 2 jari, ditekuk, kemudian dipotong. Kemudian bibir busung semua dihilangkan karena niki simbol kekotoran.
simbol sude male. Nah, sekarang cara membuat, nah di sini ambil 4 jari, nah, dipotong, kemudian diluruskan sedikit, nah, baru membuat ini. Nah, di tengah-tengah, nah, dicekak sedikit. Jadinya seperti itu. Nah, kemudian di atas mau disiringgitan boleh, mau tidak, mau yang polos silahkan. Nah, yang ini yang polos. Nah, setelah ditues jadinya seperti ini bentuknya. Sekarang mulai kita jarit. Nah, sekarang mulai kita jarit, ditempel, silang seperti ini. Ya, silang. Kemudian di sini dijarit pakai semat. Sebelah sini juga. Sekarang digabung ya di sini. Ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, digaris lagi pakai sematnya. Lagi satu. Penggabungan lagi satu agar bisa segitiga. Ya. Sekarang di atasnya juga digabung silang. Silang ke sini. Ya. Ini sini. Agar bisa membundar nantinya. Kita buka satu persatu, kita gabung, dijarit. Ya. Ini juga kita buka gabungan ini. Sampai semuanya. Kalau mau ngisi warna, taruhlah di sela-selanya itu. Ada variasinya ya. Ada variasinya. Kalau mau polos juga bisa. Kalau mau polos seperti itu. Seperti ini. Kalau ingin mengisi variasi warna, seperti ini. Untuk mengisi tempelan di sela-sela jejaritan paling atas. Ini yang dipakai busung ibung namanya. Ya, ini yang dipakai busung ibung yang sudah diwarnai. Tuh, mau banyak ada di warung-warung, di pasar. Nah, biar lebih cantik. Nah, lebih cantik isilah tempelan ini. Masing-masing ini. Ya, jarit. Satu aja jarit. Ya. Jadi tadi sudah saya isi hiasan, hasilnya seperti ini. Dia lebih menarik, lebih cantik. Tapi kalau yang lebih suka polos juga bisa seperti pakai ini yang jaritannya. Polos saja. Jadi boleh pilih salah satu dipakai yang mana. Setelah sampian perasnya selesai, sekarang kita lanjut membuat sampian ajuman. Sekarang membuat sampian ajuman. Nah, caranya ini sudah bersih nih busungnya, kemudian dilekuk sekitar 1 lengkat, kemudian dipotong. Nah, ini untuk dasarnya. Nah, kemudian dipotong lagi untuk membuat bukan artinya hiasan di atasnya, bebas silahkan itu. Nah, ini dibersihkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nanti menjaritnya niki ditempel juga, agar menjadi satu. Setelah tadi ditoes sama ibu sampian ajumannya, jadi kita sekarang rangkai. Caranya seperti ini. Kita buka dua-duanya. Semat di bagian sini. Ininya juga. Kemudian kita tekorkan ya. Kojong. Oh iya.
Jadi seperti ini. Kita jarit juga. Jadinya seperti ini. Nah, jadi kan ini sudah selesai sampai ajumannya. Kemudian diisi juga penutup bunganya. Nanti di sini diisi penutup bunganya agar bunganya nggak jatuh. Setelah itu kita bikin lagi satu sama seperti ini, yaitu untuk sampian tipatnya. Sama seperti ini. Cara noesnya dan jaritnya sama. Oke, jahitannya tadi sudah selesai dan ini sudah kami isi bunga. Jadi sebelum isi bunga, ingat diisi flowernya dulu. Simbol ketenangan hati. Simbol ketenangan hati. Kemudian apa lagi, Bu? Porosan. Ada porosan, baru bunga dan pandan. Bunga itu simbol keharuman ide Sang Hyang Widi. Oke, jadi jaritannya sudah selesai sampai sini. Setelah tadi tandingan dan alat-alatnya sudah siap, canangnya juga sudah siap. Sekarang kita mulai metanding, ya Bu ya. Yang pertama yang mau nanding apa dulu? Banten ajuman. Banten ajuman. Dasarnya ada kulit tape, ada bantal. Kemudian pisang. Pisang ini adalah simbol dasar bumi. Kemudian ada buah ini sih. Ada tumpeng lagi, tumpeng yang putih. Ajuman lagi satu yang putih ya. Tumpengnya 2 ya. Iya, tumpengnya 2. Kemudian rasmenan ambilin. Oke. Koma. Terus apa lagi, Bu? Nah, sekarang kacang. Lagi satu saur. Ya, naruhnya boleh ditumpuk. Ada pelas. Ini gerangnya di salah satu kacang boleh ditaruh. Saur, pelas, kemudian telur Ayam, Bu ya? Ya, ayam. Ya. Telur ayam. Kemudian sampian ini. Nah, ini sampiannya. Jajan belum? Jajan. Ini. Ya, jajan kalau banyak ada tuh kali adrem. Bisa, jajan bisa. Ya. Atasnya sampiannya. Ini ajuman. Selesai. Sekarang nanding banten ketipat. Selalu ada bantal, ada tape, kemudian tamasnya juga ada jejaritan di tengah yang lurus dipakai karena ini simbol swastika. Itu tidak sembarangan juga pakai tamas itu sembarangan naruh ininya bantennya. Ada ini tulisan lurus. Nah, nih ada sini. Nah, itu dipakai patokan. Kemudian ada bantal tape, ada pisang, ada buah-buahan, ada buah, kemudian ada ketipat. Jajan dulu juga di sini boleh. Tipat. Tipat ini juga ditulis sedikit karena ini simbol perdana. Seperti ini. Tumpuk warnanya ya. Simbol perdana. Jadi diatur tempatnya ya. Ya, diatur tempatnya. Kemudian itu kacang rasmenan. Jadi lengkap di sini jadi satu, Bu ya? Jadi satu. Rasmenan sama telur, pelas juga isi. Gerang juga karena gerang itu simbol hasil dari lautan. Ada telur, ada taruh di tengah-tengah. Sampian. Nah, itu sampiannya di atas. Sampiannya sama seperti ini. Selesai untuk tandingan tipatnya.
di Banten Peras boleh pakai telur, usahakan pakai telur bebek, karena telur bebek ini simbol kebijaksanaan, simbol satuam itu. Nah kemudian kalau punya ayam panggang, nah, telurnya diambil. Kalau mau pakai, nah, silahkan ini pakai ayam, ini tempatnya. Tuh. Jadi ini pilihan ya, bisa pakai telur bebek atau pakai ayam panggang. Nah, kalau punya. Tuh. Alternatif lain cara nanding ketipat, karena seperti tadi terasa kepenuhan yang lengkap berisi buah-buahan, jajan. Nah, sekarang boleh dipisah. Boleh seperti ini. Nah, ini untuk ketipatnya. Caranya menyusun. Nah, ini geser. Nah, ini ditumpuk. Ajuman sama ketipat ini ditumpuk. Nah, kemudian di sebelah kirinya ada canang rake. Nah, di atasnya peras. Nah, inilah alternatif lain daripada tetandingan pejati. Bila tadi tetandingan ketipat yang lengkap, terasa kepenuhan isinya, boleh seperti ini. Untuk penyenang dalam daksine, kalau di sini di daerah Buleleng disebut tak-tak gitu, boleh seperti ini. Nah, kemudian boleh seperti ini. Jadi penyenang yang besar ada 3 kotak. Nah, 3 kotak itu terdiri dari ada beras tetebus, ada tepung tawar, ada bunga. Ini penyenang yang besar. Nah, kalau tidak bisa membuat ini, itu boleh ini yang kecil, beli di pasar itu boleh. Itu penyenang kecil, isinya juga sama, ada 3 kotak, ada beras tetebus, ada tepung tawar, ada bunga. Ya, demikian tadi kita sudah belajar cara membuat Banten pejati, mulai dari canangnya, terus kemudian cara menandingnya, dan inilah hasilnya. Sekian video kita kali ini, video tutorial tentang membuat Banten pejati. Tetap dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om Suksem.